Bab 1426 Takut dengan leluhur pedang. Karena selama ini, Sang Suci selalu mengira kekuatan Aron seharusnya tidak sehebat dia. Tak disangka, Aron bisa melukainya. Dalam bayangan pedang, ada dua sosok bayangan yang bergerak cepat sampai tidak terlihat jelas. Setiap kali gelombang energi pasti akan membuat daun-daun beterbangan. Aron pun bergumam dalam hati, jujur saja, setiap kali bertarung pasti akan merusak alam. Setiap kali benturan pedang pasti ada daun-daun yang berguguran. Zeming mendengar suara daun berguguran langsung panik. Dia tidak bisa melihat, tetapi bisa mendengar suara benturan pedang, juga tidak tahu siapa yang menang, siapa yang lebih hebat. Zeming panik setengah mati. Pada saat ini, jika ada orang yang membantu maka akan lebih baik. Oleh karena itu, Zeming juga tidak takut apakah orang lain akan mengetahui keberadaannya. Dia langsung menembak sebuah bom sinyal untuk memanggil pengawal pribadinya. Saat mendengar suara bom sinyal, Sang Suci langsung tersenyum. Dalam kondisi sengit, jika ada bala bantuan maka dia bisa mengalahkan Aron. Aron mendengus, lalu tersenyum meremehkan. Orang zaman kuno paling suka meminta bantuan saat kondisi di bawah angin. Namun, sekarang Sang Suci sudah terluka, mari kita lihat apakah dia bisa menunggu sampai bala bantuan datang. Pengawal pribadi Zeming sudah dipanggil oleh Zeming saat berada di gunung, selama ini dia terus sembunyi di gunung. Jadi, mereka tidak perlu menggunakan waktu yang banyak untuk datang ke sini. Aron tentu saja tidak mengetahui hal ini. Namun, meskipun dia tidak tahu, dia sudah hidup lebih 1 tahun di dinasti Naemu, dia sudah terbiasa dengan trik dari orang zaman kuno. Pengawal mereka datang dan pergi dengan cepat, bagaikan hantu. Jadi, Aron tahu bala bantuan yang dipanggil oleh Zeming akan segera sampai. Jadi, Aron harus bertarung dengan cepat, sebelum bala bantuan datang sudah membunuh Sang Suci dan Zeming lalu menyelamatkan Haris dan Hargo. Awalnya Aron masih ingin mempelajari teknik serangan Sang Suci, ditambah Sang Suci terluka, dia barulah tidak mengeluarkan seluruh tenaga untuk menyerang. Sang Suci sangatlah licik, jika ingin mempelajari tekniknya, tidak boleh terlalu kelihatan, kalau tidak akan mudah ketahuan. Sekarang bala bantuan akan segera datang, Aron juga tidak ada waktu untuk belajar. Dia langsung mengangkat pedang kejutan jiwa menebas ke arah Sang Suci dengan tegas. Aron tentu saja tidak akan membiarkan Sang Suci mati dengan mudah. Sang Suci sudah melakukan begitu kejahatan, harus baik-baik menyiksanya sampai mati. Satu tebasan pedang ini juga tidak menebas ke bagian mematikan Sang Suci. Aron hanya ingin Sang Suci kehilangan satu lengan seperti Zeming. Kenyataan membuktikan, serangan Aron sama sekali tidak mengenai sasaran. Jangankan membunuh Sang Suci, jangankan memenggal satu lengannya Sang Suci, bahkan sama sekali tidak mengenai tubuhnya Sang Suci. Sang Suci bergerak cepat untuk mengelak serangan dari Aron. Bahkan serangan beruntun dari Aron juga berhasil dihindari oleh Sang Suci. Meskipun menguras lebih banyak tenaga, Aron juga tidak bisa melukainya. Pada saat ini, Aron barulah mengerti, ternyata di brengsek ini juga sedang menguji kekuatannya Aron. Sialan, lawan terkuat adalah diri sendiri. Bahkan trik yang digunakan juga sama. Pak tua ini sudah berusia tua, kenapa otak masih bergerak cepat? Kenapa dia tidak pikun? Sang Suci semakin bangga melihat ekspresi wajah Aron yang berubah drastis. Harus diakui, semakin tua semakin hebat. Meskipun Sang Suci terkuka, dia sudah mengerti dengan setiap serangan Aron, dia mungkin tidak bisa menyerang Aron, namun dia bisa mengelak dengan mudah. Jika begitu, Aron juga harus memanggil bala bantuan. Dia langsung berkontak batin dengan Haris, lalu memahami kondisi mereka berdua di dalam formasi. Awalnya, Aron juga hanya mencoba apakah bisa berkontak batin, ternyata benaran bisa. Namun, sinyal kurang baik. Aron bisa mendengar suaranya Aron, tetapi terputus-putus dan tidak jelas. Aron juga tidak peduli Haris mendengar dengan jelas atau tidak,
langsung berkata, "Haris, bagaimana kondisi kalian? Apakah bisa keluar?" Terdengar suara Haris yang terputus-putus, "Bisa, sebentar lagi." Sang Suci mungkin sudah meremehkan kekuatan Haris dan Hargo, formasi ini memang lebih kuat dari formasi yang berada di Gunung Nanzong, tetapi juga tidak bisa mengurung Haris dan Hargo di dalamnya. Saat mereka berdua mencari jalan keluar juga terkena teknik ilusi. Hanya saja mereka sudah ada persiapan dan hanya tersesat di alam ilusi sebentar lalu keluar lagi. Sekarang mereka berdua berdiri di pinggiran formasi dan melihat titik formasi, maka menandakan jalan keluar sudah dekat. Inilah alasan kenapa Aaron bisa berkontak batin dengan Haris. Karena Haris berada di area formasi yang paling lemah, barulah bisa berkontak batin. Saat mendengar respons dari Haris, Aaron pun bahagia dan berkata, "Baik, secepatnya keluar." Karena Aaron memiliki kekuatan yang kuat, perkataannya terdengar jelas di telinganya Haris. Kekuatan Haris tidak sekuat Aaron, maka itu suaranya tetap terputus-putus, "Baik, Tuan." "Bagus sekali. Sang Suci ada bala bantuan, Aaron juga ada. Kita lihat bala bantuan siapa yang duluan sampai." Aaron menatap Sang Suci dengan tatapan tajam, lalu terus menyerang. Meskipun tidak bisa membunuhnya, juga bisa menguras tenaganya. Saat berpikir demikian, Aaron langsung tersenyum penuh arti. Kali ini, Sang Suci seolah-olah mengerti maksud dari Aaron, dia pun memarahi Aaron dalam hatinya, "Aaron si brengsek. Licik sekali." Tak disangka Aaron bisa menggunakan cara seperti ini untuk menguras tenaganya. Saat berpikir demikian, Sang Suci langsung merinding, kondisi tidak baik. Aaron tahu Sang Suci memanggil bala bantuan malah tidak kabur, melainkan terus menguras tenaganya di sini, maka melambangkan Aaron juga ada persiapan. Apakah Aaron juga memanggil bala bantuan? Bala bantuan Aaron sangat baik, Sang Suci paling takut dengan leluhur pedang. Leluhur pedang adalah leluhur Gunung Kunlun, dia memiliki teknik teleportasi uang hebat, tidak ada orang yang bisa mengalahkannya di dunia ini. Jika leluhur pedang datang ke sini dari kota Amura, juga tidak akan menggunakan waktu yang panjang. Sekarang melihat Aaron begitu tenang, Sang Suci mulai takut. Jika bukan ada bala bantuan yang kuat, Aaron mana mungkin akan begitu tenang. Jika dibandingkan dengan pengawal milik Zeming, tidak peduli seberapa banyak yang datang, juga tidak mungkin bisa mengalahkan leluhur pedang. Lalu, semua ini bukanlah poin utama, poin utamanya adalah kekuatan leluhur pedang sangat kuat. Sebelumnya Sang Suci pernah dikalahkan oleh leluhur pedang dengan cepat, sampai sekarang masih trauma. Sebenarnya, Sang Suci juga kena mental. Dia tidak tahu, sebenarnya sekarang Aaron lebih hebat dari leluhur pedang. Sekarang Sang Suci bisa bertarung sengit dengan Aaron, masa masih takut dengan leluhur pedang? Tentu saja, sekarang Sang Suci dalam kondisi terluka maka hasil akan berbeda. Sang Suci yang tidak tahu apa-apa, tetap mengira leluhur pedang adalah lawan yang paling hebat. Sekarang dia dalam kondisi terluka, mana mungkin tidak takut. Bab 1427 Musuh Bebuyutan. Jadi, saat berpikir leluhur pedang ada kemungkinan datang, Sang Suci langsung panik, jantung mulai berdetak. Di waktu bersamaan, dia juga sedikit bingung, apakah mau terus bertarung dengan Aaron. Dia mengelak serangan Aaron sambil berpikir, jika terus bertarung sampai leluhur pedang datang, maka Sang Suci tidak bisa kabur lagi. Jika tidak bertarung, melepaskan Aaron pergi, maka kedepannya akan lebih berbahaya. Karena bagaimanapun juga Aaron bisa menemukan Sang Suci datang ke sini, menandakan Aaron sudah mengetahui keberadaan pasukan pejuang murni. Dengan kemampuan Aaron, jika dia terus mencari tahu, cepat atau lambat pasti akan menemukan keberadaan pasukan ini. Namun, Sang Suci mencarikan posisi yang paling tersembunyi untuk pasukan ini, meskipun Aaron memiliki kemampuan yang hebat, untuk sementara juga tidak akan menemukannya. Jadi, setelah Aaron menemukan, Sang Suci mungkin saja sudah menyelesaikan segalanya.
Sampai saat itu, Aaron masih berani datang, maka Sang Suci pasti akan membunuhnya. Saat berpikir demikian, Sang Suci merasa lebih baik kabur saja. Nyawa masih ada, maka ada kesempatan untuk membalas dendam. Apalagi waktu pembalasan dendam akan segera tiba. Setelah itu, Sang Suci memutuskan untuk tidak bertarung dengan Aaron, nyawa lebih penting. Setelah membuat keputusan ini, sekarang hanya perlu melihat bala bantuan siapa yang datang duluan. Meskipun leluhur pedang cepat, bala bantuan Zeming akan lebih cepat dari Aaron. Seharusnya orangnya Zeming akan segera tiba. Asalkan orangnya Zeming datang, maka Sang Suci akan membawa Zeming bersama dengannya pergi. Orangnya Zeming tidak mengecewakan Sang Suci, mereka datang lebih cepat satu langkah dari bala bantuannya Aaron. 6 orang serentak muncul di depannya Zeming, para pengawal sedikit tercengang melihat Zeming tertelungkup seperti anjing di lantai. Namun, mereka sudah menerima pendidikan profesional, reaksi mereka juga sangat cepat. Mereka menoleh kepala langsung melihat Sang Suci dan Aaron sedang bertarung, seketika mengerti, Zeming seharusnya terkena imbasnya. Pengawal berkata dengan sopan, "Putra Mahkota, maaf datang terlambat. Di masa krisis seperti ini, tidak perlu begitu banyak aturan." Zeming menengadahkan kepala lalu melambaikan tangan berkata, "Jangan banyak basa-basi, cepat bantu aku." 2 orang dari mereka langsung segera memapah Zeming. Dari sekelompok pengawal ini, ada yang pernah melihat Zeming dalam kondisi ini, juga ada pertama kali melihat Zeming dalam kondisi seperti ini. Saat melihat kondisi Zeming seperti ini, mereka hampir ketakutan setengah mati. Dahulu Zeming adalah putra langit, sekarang Zeming bagaikan hantu. Benar-benar sangat menakutkan. Sudah dalam kondisi seperti ini, kenapa masih datang ke hutan belantara ini? Kenapa masih bertarung dengan orang lain lagi? Benar-benar sangat pemberani. Zeming merapikan pakaiannya, lalu berdeham dan berkata dengan tegas, "Kalian, cepat membantu Sang Suci menghadapi Aaron." Pengawal belum pernah berjumpa dengan Aaron, tetapi Aaron adalah orang dinasti Naemu, semua orang mengetahui hal ini. Wajah orang dinasti Naemu berbeda dengan orang wilayah barat. Jadi, meskipun tidak kenal, para pengawal juga bisa mengetahui Aaron yang mana satu. Setelah mendapatkan perintah, 6 orang itu langsung menyerbu ke area bertarung. Namun, sebelum 6 orang ini sampai, langsung terdengar suara Sang Suci, "Kalian, jangan semuanya datang ke sini, sisakan 1 orang untuk membawa putra mahkota pergi." Sisa orangnya bertarung dengan Aaron, membantu Sang Suci dan Zeming pergi. Jika bertarung lagi, leluhur pedang benaran datang, maka siapapun tidak akan bisa pergi lagi. Jika bukan karena Sang Suci terlalu takut dengan leluhur pedang, dia bisa menenangkan hati berpikir, dengan kecepatan leluhur pedang, dia seharusnya sudah sampai. Sekarang masih belum sampai, maka bala bantuan yang dicari oleh Aaron pasti bukan adalah leluhur pedang. Sayang sekali, Sang Suci memikirkan bala bantuan yang dicari oleh Aaron, reaksi pertamanya adalah leluhur pedang. Karena rasa takut terhadap leluhur pedang, membuatnya tidak bisa menenangkan diri untuk berpikir hal yang detail ini. Jadi, Sang Suci berharap sebelum leluhur pedang datang, mereka harus segera pergi. Setelah mendapatkan perintah, 6 orang pengawal ini langsung membagi tugas, 5 orang langsung menyerbu ke arah Aaron. Saat para pengawal ikut bertarung, Sang Suci barulah perlahan-lahan mundur dari area bertarung. Dari 5 orang pengawal ini, ada salah satu orang yang memancarkan aura membunuh yang kuat. Orang ini adalah mantan jenderal wilayah barat, karena Aaron, dia menjadi buronan di wilayah barat. Jenderal itu menatap Aaron dengan tatapan tajam, setiap serangan sangat cepat dan lincah. Awalnya, Aaron tidak mengenalinya. Dahulu, jenderal ini sangat tampan, berwibawa dan sehat. Sekarang, rambut jenderal ini berantakan, tatapan mata hanya ada aura membunuh dan tidak ada lainnya. Jika bukan karena aura membunuh yang begitu kuat,
Aaron langsung meliriknya beberapa kali. Aaron sama sekali tidak menyangka, seorang jenderal akan jatuh ke tahap seperti ini. Mirip dengan pengemis di jalan. Tidak mirip dengan pengawal. Sisa 4 pengawal lainnya lebih bersih darinya. Intinya, kehidupan jenderal ini sudah tidak mirip dengan pengawalnya Zeming. Iya, semenjak menjadi buronan, kehidupan jenderal itu terus bersembunyi. Agar tidak tertangkap, dia bersembunyi di dalam gunung. Aturan dalam dinasti Naemu dan wilayah barat, orang dari 2 negara ini tidak boleh melewati batas tanpa surat izin. Namun, aturan adalah aturan, sedangkan manusia adalah manusia. Pada saat dalam kondisi krisis, mereka mau tidak mau pergi ke negara orang lain. Dengan demikian, ada orang dinasti Naemu yang bersembunyi di wilayah barat, juga sebaliknya. Namun, mereka rata-rata akan bersembunyi di perbatasan antar 2 negara. Rakyat di area perbatasan lebih polos, lalu jauh dari kaisar, tempat ini akan lebih aman. Jenderal itu merasa begitu, barulah bersembunyi di sini. Namun, area ini dikuasai oleh menteri korupsi, perkembangan ekonomi di area ini tidak baik, maka itu orang luar seperti jenderal itu hidup lebih menderita. Dia pun jatuh ke tahap seperti ini. Hingga hari ini, dia melihat bom sinyal yang dilemparkan oleh Zeming, dia pun mengenalinya. Di wilayah barat, bom sinyal yang dibawa oleh Zeming paling spesial, juga membantu putra mahkota bisa diselamatkan di saat berbahaya. Karena bagaimanapun juga, putra mahkota adalah calon raja wilayah barat, keselamatannya paling penting. Bom sinyal yang dibawa harus berbeda dengan orang lain. Dengan demikian, tidak peduli putra mahkota pergi kemana, pasti ada orang yang datang menyelamatkannya. Bom sinyal seperti ini memiliki keunggulan, tentu saja juga memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah, semua orang wilayah barat tahu itu adalah bom sinyal milik wilayah barat. Jika bom sinyal itu ditembak, maka orang lain yang melihat akan mengetahui keberadaan putra mahkota. Lain katanya, tadi Zeming menembakkan bom sinyal ini sudah membocorkan keberadaannya. Semua orang pasti mengetahui Zeming berada di sini sekarang. Jika bukan kondisi mendesak, Zeming tidak akan menembakkan bom sinyal ini untuk membocorkan keberadaannya. Setelah mendengar bom sinyal ini, jenderal itu langsung bergegas datang ke sini, lalu berjumpa dengan 5 orang pengawal Zeming yang datang menolongnya. Sebelumnya, hubungan jenderal ini sangat baik dengan Zeming. Pengawal milik Zeming mengetahui jenderal ini adalah orangnya Zeming. Jadi, setelah memastikan identitas ini, pengawal itu membawa jenderal datang ke sini. Tak disangka, jenderal baru datang ke sini langsung berjumpa dengan Aaron, dia merasa sangat berbahagia. Benar-benar tidak sia-sia datang ke sini. Tak disangka bisa berjumpa dengan Aaron di tempat yang sepi ini. Benar-benar musuh bebuyutan. Bab 1428 Haris mulai sadar. Saat berjumpa musuh, suasana langsung menegangkan. Jenderal itu menatap Aaron dengan tatapan tajam dan berkata dengan tegas, "Aaron, lama tidak berjumpa. Maksud dari perkataan ini, tak kusangka bisa berjumpa denganmu di sini, kita benar-benar berjodoh sekali." Jika bukan Aaron, jenderal mana mungkin menjadi buronan? Dia adalah jenderal yang bermartabat, memiliki kedudukan tinggi. Gara-gara Aaron, dia barulah jatuh ke tahap seperti ini. Sekarang Aaron muncul di depannya, jenderal itu mana mungkin akan mengampuninya. Aaron mengedipkan mata, lalu tersenyum tipis. Jika kalau benar-benar tidak tahu malu, tidak membedakan negara. Padahal hati jenderal itu sendiri yang tidak setia, barulah menghilangkan masa depannya, sekarang malah menyalahkan Aaron. Jika jenderal ini bertindak dengan baik, siapa yang bisa menjatuhkannya? Benar-benar hal yang lucu sekali. Kenapa bisa jatuh ke tahap seperti ini? Dia malah tidak berpikir sendiri, malah menyalahkan Aaron. Jika bukan karena Aaron muncul di waktu yang tepat, sebelum dia melakukan kesalahan besar, sampai saat itu, jenderal ini bukan hanya menjadi buronan saja. Sampai saat itu,
seluruh keluarganya akan dibunuh, lalu dia mana mungkin bisa hidup sampai sekarang ini. Perbuatan jenderal ini benar-benar tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih. Apakah dia benar-benar mengira, kalau bukan Aaron tidak ikut campur, maka semua hal yang dia lakukan tidak akan ketahuan? Sebagai jenderal, tak disangka masih memiliki pemikiran yang begitu polos, kalau begitu pasti akan jatuh. Kebenaran tidak akan datang terlambat. Jika tidak ingin ketahuan, maka jangan melakukannya. Tidak ada dinding yang kedap angin di dunia ini. Semua hal yang dilakukan oleh jenderal, meskipun bukan Aaron yang menyadari, suatu hari pasti ada orang yang menyadarinya. Hanya masalah waktu saja. Melakukan kejahatan, seharusnya lebih cepat berhenti sebelum lebih parah, maka hukuman tidak akan lebih parah. Masa seorang jenderal tidak mengetahui teori ini? Aaron tentu saja akan menyindirnya. Aaron menahan serangan mereka, juga mencari celah keluar. Pada saat ini, Sang Suci sudah mundur, Aaron tahu dia akan kabur. Namun Aaron tidak akan membiarkan Sang Suci pergi. Akan tetapi, jenderal itu dan para pengawal cukup hebat, mereka terus bertarung sengit dengan Aaron. Jadi, Aaron hanya bisa mengadang serangan, sambil melihat Sang Suci berbalik badan kabur. Sialan, Aaron langsung panik. Dia bergerak cepat di antara jenderal dan para pengawal, dia ingin mencari kesempatan menghindari mereka, lalu mengejar Sang Suci. Namun, mereka bagaikan hantu gentayangan terus menyerang ke arah Aaron, walaupun tidak bisa melukai Aaron, juga tidak memberikan Aaron untuk melarikan diri. Harus diakui, pengawalnya Zeming memang lebih kuat dari pengawal orang lain, sangat hebat. Aaron hanya bisa melihat Sang Suci pergi jauh, barulah bertarung sepenuh hati. Serangan beruntun. Suara benturan pedang menggema di gunung dan sangat memekikkan telinga. Haris dan Hargo hanya sisa beberapa langkah keluar dari formasi, tetapi sampai sekarang masih tidak bisa keluar, membuat mereka berdua merasa panik. Aaron berkontak batin dengan mereka, menandakan sedang meminta bantuan. Jika bukan kondisi mendesak, Aaron tidak akan meminta bantuan dari mereka. Aaron meminta bantuan, maka menandakan kondisi sangat berbahaya. Terutama Haris yang merupakan pengawalnya Aaron. Saat Aaron dalam bahaya, dia tidak bisa melindungi Aaron, Haris merasa sangat kesal dan panik. Jika dirinya cukup kuat, maka tidak ada formasi yang bisa mengurungnya. Lalu, sebelumnya dia tidak bisa keluar dari formasi, juga Aaron yang datang menolongnya. Sebenarnya pemikiran Haris sangat sederhana, dia tidak ingin menjadi dewa perang yang dikatakan oleh Aaron, dia hanya ingin melindungi keselamatan Aaron. Hingga sekarang, dia saja tidak bisa melindungi diri sendiri, mana mungkin bisa melindungi keselamatan Aaron. Benar-benar mimpi di siang bolong. Saat berpikir ini, Haris langsung memikirkan Ken. Haris tidak berbeda jauh dengan Ken berada di sisinya Aaron, bisa dikatakan hampir sama. Namun, perkembangan Ken sangat cepat, kekuatannya sudah lebih kuat dari Haris. Lalu, Ken sudah bisa menjalankan tugas sendiri, membantu meringankan bebannya Aaron. Ken menjadi jendera negara Muyun, merupakan pengakuan Aaron terhadap Ken. Sekarang dirinya malah masih tidak bisa melindungi Aaron, juga tidak bisa membantu Aaron meringankan beban. Jika berada di zaman modern, Haris hidup tanpa tujuan. Intinya, semenjak Haris mengikuti Aaron, kekuatannya meningkat bukan karena usahanya, melainkan berkah dari Aaron. Karena Haris adalah pengawalnya Aaron, kekuatan Aaron meningkat, juga membuat kekuatan Haris ikut meningkat. Selain itu, Haris juga tidak giat belajar seperti Ken. Meskipun Haris juga ada latihan, jika dibandingkan dengan Ken, usahanya masih kurang. Jadi, kekuatan Ken tentu saja lebih kuat dari Haris. Hingga saat ini, Aaron membutuhkan Haris, dia tidak bisa muncul di sisinya Aaron, akhirnya dia menyadari kekurangannya. Akhirnya, dia tidak boleh bermalas-malasan lagi. Dia harus berubah. Dia harus menjadi kuat, dia harus melindungi Aaron. Dia harus membantu Aaron meringankan beban.
Setelah membulatkan tekad, Haris memiliki tujuan yang tepat. Namun, sebelum mewujudkan semua ini, Haris harus keluar dari formasi ini. Haris menaruhkan harapan di Hargo, dia menatap Hargo dan berkata, "Tuan Hargo, cepat pikirkan cara, kita harus segera keluar dari sini. Jika terus mengulur waktu, Aron mungkin sudah terluka." Haris berpikir demikian, karena dia tahu Sang Suci dan Zeming sangat membenci Aron, tidak akan membunuh Aron, pasti akan menyiksa Aron sampai mati. Hargo hanya bisa menggelengkan kepala dan berkata, "Aku juga. Tidak ada cara. Sekarang hanya sisa satu langkah bisa keluar, tetapi mereka tidak bisa membuka pintu ini." Hargo juga tidak tahu bagaimana cara membuka titik formasi ini. Namun, mereka tidak boleh diam saja. Jadi, Hargo memikirkan satu cara yang ekstrim, tatapan matanya berbinar dan berkata, "Bagaimana jika kita bekerja sama, menggunakan kekuatan dalam mengebom formasi ini? Bukannya formasi sebelumnya juga meledak? Jika mengebom ada gunanya, tentu saja masih bisa digunakan." Haris langsung menganggukkan kepala dan berkata, "Baik. Oleh karena itu, mereka berdua bekerja sama, tanpa menggunakan senjata langsung memukul ke arah titik formasi. Pertama kali, kekuatan dalam yang kuat hanya membuat titik formasi bergetar, kemudian kembali normal. Mereka berdua melihat titik formasi masih baik-baik saja, mereka pun menambahkan kekuatan. Kali ini, bukan hanya titik formasi yang bergetar, sampai formasi pun bergetar, mereka berdua merasa kaget. Namun, hanya bergetar saja, formasi masih belum menghilang. Mereka berdua kembali mengeluarkan kekuatan dalam yang lebih kuat. Kali ini, mereka berdua mengeluarkan seluruh tenaga untuk memberikan serangan mematikan ke arah titik formasi. Terdengar suara ledakan, titik formasi mulai kacau, formasi mulai menghilang. Bab 1429 mencari kesempatan. Dua orang ini bisa melihat pemandangan indah di depan mata yang membuat suasana hati menjadi baik. Akhirnya keluar dari formasi ini. Kekuatan mereka berdua sudah di atas master, jika mengeluarkan seluruh kekuatan dalam, gelombang energi pasti akan memancar keluar. Saat titik formasi meledak, semua orang juga merasakan permukaan tanah sedikit bergetar. Permukaan tanah yang mendadak bergetar membuat orang yang sedang bertarung berhenti sejenak, lalu melihat ke sekeliling. Karena bagaimanapun juga, jika terjadi gempa bukanlah hal yang kecil. Hingga getaran ini mulai hilang, para pengawal barulah kembali bertarung dengan Aron. Sebenarnya, para pengawal berhenti, Aron juga bahagia, dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk istirahat. Lalu, Aron juga tidak kaget dengan getaran di permukaan tanah, dia tahu seharusnya Haris dan Hargo yang melakukannya. Sepertinya mereka berdua sudah keluar dari formasi. Iya, setelah Hargo dan Haris sekuat tenaga meledakkan titik formasi, mereka berdua langsung bergegas ke arah Aron. Seketika muncul dua orang, para pengawal dan jenderal itu sedikit tercengang. Mereka berpikir dalam hati, siapa mereka? Bagaimana kekuatan dua orang ini? Mereka menyerang sekuat tenaga sambil mengawasi Haris dan Hargi. Bagi mereka badan Haris sangat kekar, juga membuat mereka sedikit panik. Namun, wajahnya Hargo langsung membuat mereka terpesona. Benar-benar cantik sekali, memesona. Terutama jenderal itu, dia memanfaatkan celah bertarung dengan Aron, sepasang mata melirik ke arah Haris, lalu tatapan mata tertuju ke arah Hargo. Gadis yang cantik sekali, andai saja jenderal itu bisa menaklukkannya, benar-benar hal yang indah sekali. Namun, meskipun jenderal itu sangat suka dengan kecantikan Hargo, dia tetap akan fokus dengan masalah utama. Dia harus menyelesaikan masalah utama ini terlebih dahulu. Kali ini, jenderal itu bertekad akan membunuh Aron. Jika mereka berdua adalah bala bantuan yang dicari oleh Aron, maka merupakan orang yang mengacaukan rencananya, dia tentu saja harus mengetahui jelas kekuatan dua orang ini. Haris dan Hargi melihat begitu banyak orang yang bertarung dengan Aron,
mereka tanpa banyak basa-basi langsung ikut bertarung. Meskipun mereka berdua menguras banyak tenaga di dalam formasi, saat melihat Aaron dikepung begitu banyak orang, lalu juga melihat Sang Suci dan Zeming, mereka tidak merasa capek, melainkan semakin semangat. Tidak perlu dipikirkan, Sang Suci dan Zeming pasti ingin melarikan diri. Mereka harus segera mengalahkan orang-orang ini, lalu mengejar Sang Suci dan Zeming. Haris mengangkat pedang kejutan jiwa menahan serangan para pengawal, sambil mendekat ke arah Aaron. Saat semakin dekat dengan Aaron, Haris berkata, "Tuan, aku datang." Aaron membalas dengan senyuman dan berkata, "Baguslah sudah kembali. Mereka berdua sudah keluar, maka serahkan tempat ini kepada mereka." Aaron akan pergi mengejar Sang Suci dan Zeming. Karena bagaimanapun juga, harus secepatnya mencari mereka di padang pasir yang luas ini. Meskipun kedepannya juga pasti akan menemukan, pasti akan lebih merepotkan. Aaron dan Haris saling memandang, kemudian Haris langsung mengerti, dia menganggukkan kepala dan berkata, "Tuan tenang saja, serahkan tempat ini kepada kami." Awalnya Aaron mengira Haris tidak paham dengan tatapan matanya, tak disangka Haris akan mengerti dengan cepat. Setelah keluar dari formasi, Haris bertambah pintar, apa yang terjadi di dalam sana. Karena perubahan Haris ini, membuat Aaron sedikit tercengang. Haris memiliki sikap yang bebas leluasa, sebenarnya otaknya sangat pintar, hanya saja latar belakang dan pengetahuannya yang membatasi pemikirannya. Sebagai seorang budak Kunlun yang bisa menjadi seorang pengawal, mereka termasuk sangat beruntung. Mereka mana berani berharap lagi. Semua ini karena latar belakang dan kemiskinan yang membatasi imajinasi mereka. Bukan hanya Haris, semua budak Kunlun juga seperti ini, termasuk Ken. Hanya saja, Ken memiliki ayah dari keluarga kaisar, dia menerima sedikit pendidikan di masa kecil, sikap lebih dewasa, ditambah lagi bimbingan dari Sixten dan Aaron, lalu usahanya sendiri, barulah berkembang pesat sesuai dengan harapan Aaron. Haris lebih santai dibandingkan dengan Ken. Saat membaca pikiran Haris, Aaron pun menyadari, ternyata Haris mendadak bertekad untuk giat belajar saat terkurung di dalam formasi. Akhirnya Haris ingin menggerakkan otaknya. Sekarang Haris menggerakkan otaknya, ditambah dengan mengikuti Aaron cukup lama, hanya satu tatapan mata dari Aaron, dia sudah bisa mengerti apa yang dimaksud dengan Aaron. Aaron merasa bangga memiliki Haris seperti ini. Aaron pun bagaikan orang tua yang melihat anak sendiri tumbuh dewasa. Kalau begitu, Aaron merasa tenang menyerahkan tempat ini kepada Haris dan Hargo. Namun, sebelum pergi, Aaron berkata terhadap Hargo, aku serahkan tempat ini kepadamu dan Haris. Maksud dari perkataan ini adalah Aaron akan pergi. Dia pergi kemana, semua orang juga tahu, dia pasti akan pergi mencari Sang Suci dan Zeming. Hargo langsung menyetujuinya dan berkata, "Baik, kamu tenang saja." Akan tetapi, jenderal itu tahu Aaron ingin pergi, dia tentu saja tidak akan membiarkan Aaron pergi dengan mudah. Dia juga tidak memedulikan Haris dan Hargo langsung terbang untuk mengadang Aaron. Dia berhasil mengadang jalan perginya Aaron. Karena bagaimanapun juga, Aaron pergi secara terang-terangan, bahkan 4 orang pengawal juga serentak langsung mengepung Aaron. Serangan beruntun dan percikan api langsung bermunculan. Setiap kali Aaron ingin kabur, jenderal itu pasti berhasil mengadang jalannya. Sialan, kekuatan beberapa orang ini tidak begitu hebat, tetapi sangat pandai mengepung orang. Merasa kekuatan mereka tidak hebat, karena kekuatan Aaron benar-benar sangat hebat. Dalam dunia ini, hanya ada sedikit orang yang bisa bertarung sengit dengan Aaron. Bahkan orang seperti jenderal itu dan para pengawal juga termasuk hebat, hanya saja karena Aaron terlalu hebat, maka dia merasa mereka sama sekali tidak hebat. Jika kekuatan mereka biasa saja, mana mungkin bisa menahan Aaron begitu lama. Haris dan Hargi mulai bekerja sama menyerang jenderal itu dan para pengawal,
memancing perhatian mereka agar bisa membantu Aaron untuk meninggalkan tempat ini. Musuh begitu banyak, mereka sangat susah bertindak. Mereka berdua berhasil membuat musuh tidak terus menekan Aaron, juga berhasil menjaga jarak mereka dengan Aaron. Aaron langsung memanfaatkan kesempatan ini, dia menggunakan teknik teleportasi langsung menghilang dari depan semua orang. Jenderal sangat kesal dan emosi melihat Aaron yang sudah berada di depannya menghilang begitu saja. Dia membelalakkan matanya, lalu menatap Haris dan Hargo dan berkata, "Cari mati." Oleh karena itu, dia melampiaskan amarah ini terhadap Haris dan Hargi. Kalau bukan mereka berdua datang mengganggu, Aaron juga tidak mungkin bisa melarikan diri. Benar-benar kurang ajar, berani sekali mengacaukan rencananya. Sudah bosan hidup, ya. Usai berkata, jenderal itu langsung mengayunkan pedang menebas ke arah Haris. Dia melihat jelas Haris memanggil Aaron dengan panggilan Tuan, kalau dia adalah orangnya Aaron, maka bunuh saja. Dalam kondisi mengamuk, kekuatan yang keluar dari tangannya jenderal itu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia langsung menebas pedang ke arah Haris. Haris juga tidak takut, berani sekali menyerang Aaron, maka tidak akan diampuni. Jadi, Haris langsung menggunakan pedang kejutan jiwa untuk menahan serangan pedang dari jenderal itu. Bab 1430 seketika mengerti. Klang, terdengar suara benturan besi, lalu muncul percikan api yang menyilaukan mata. Mereka berdua langsung mengedipkan mata. Meskipun demikian, aura membunuh juga keluar dari tatapan mata mereka berdua. Mereka berdua saling menyerang, gerakan sangat lincah, setiap serangan sangatlah kuat, tetapi tidak ada yang terluka. Hanya seorang bawahannya Aaron, tak disangka memiliki kekuatan yang setingkat dengan jenderal besar. Jenderal itu langsung kaget. Aura membunuh yang ada di tatapan matanya menjadi lebih kuat. Di sisi lain, Hargo seorang diri bertarung dengan 3 orang pengawal lainnya. Kekuatan 3 orang pengawal ini lebih lemah sedikit dari jenderal itu, namun Hargo sangat lincah dan pandai mengelak, dia pun tidak terluka saat bertarung dengan 3 orang ini. Di hutan belantara ini, pertarungan ini menggemparkan langit dan bumi, tidak seharusnya menggemparkan semua makhluk hidup yang ada di dalam hutan ini. Gelombang energi sangatlah kuat, tidak tahu sudah ada berapa banyak pohon yang tumbang. Awalnya mengira hidup di dalam hutan akan lebih tenang, tak disangka lebih berbahaya. Mereka benar-benar menyedihkan sekali. Tidak lama kemudian, jenderal itu pun kalah. Tak disangka kalah di tangan bawahannya Aaron. Benar-benar sangat memalukan. Namun, seorang pria harus pandai membaca kondisi, jika tidak bisa mengalahkan Haris, daripada mati di tangannya Haris, lebih baik mencari kesempatan untuk lari. Setelah itu, jenderal itu memanfaatkan saat Haris tidak fokus, dia langsung melemparkan segenggam serbu dan berteriak, "Ayo pergi." Haris tentu saja tidak menyangka jenderal itu memiliki serangan seperti ini. Dia pun termakan serbuk jenderal itu dan masuk ke mata. Haris langsung memejamkan mata secara refleks. Reaksi Hargi sangat cepat, dia langsung berpindah ke sampingnya Haris dan bertanya dengan penuh khawatir, "Bagaimana kondisimu?" Di saat 2 orang ini sedang sibuk, jenderal itu langsung membawa 3 orang pengawal lainnya untuk kabur. Sudah tahu tidak akan menang, kalau masih bertarung sama dengan orang bodoh. Saat mendengar suara langkah kaki yang semakin menjauh, Haris juga tidak peduli dengan kondisi matanya dan berkata, "Penguasa muda, cepat kejar, jangan sampai mereka lari." Hargo melihat mereka pergi, gerakan sangatlah lincah. Meskipun bisa mengejar, dengan kekuatannya seorang diri, juga tidak bisa menahan mereka. Mereka mungkin akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melukai Haris. Jangan mengejar orang dalam kondisi buntu. Hargo berkata, "Sudahlah, ampuni mereka dulu." Hargo yakin, suatu hari Aaron pasti akan menangkap mereka semua. Setelah itu, Hargo langsung memeriksa kondisi matanya Haris, untung saja hanya tepung biasa dan tidak melukai matanya Haris.
Setelah Haris membersihkan tepung di badannya, mereka pun mulai mencari jejak ke arah Aaron menghilang. Aaron pun pergi ke area perbatasan padang gurun yang dikatakan oleh Dragen. Aaron berpikir, Sang Suci dan Zeming lari begitu cepat, juga tidak mungkin bisa mengalahkan teknik teleportasinya Aaron. Pada saat ini, Sang Suci dan Zeming seharusnya masih berada di dalam hutan. Aaron menunggu mereka di sini, pasti akan berjumpa dengan mereka. Namun, Aaron menunggu 1 hari, juga tidak melihat sosok Sang Suci dan Zeming, malah melihat Haris dan Hargi. Pada saat ini, Aaron pun mengerti, Sang Suci seharusnya menggunakan cara lain untuk melarikan diri. Ia, setelah menghilang dari penglihatan Aaron, Sang Suci langsung menghubungi rekannya, orang Gunung Kunlun. Orang Gunung Kunlun menggunakan teknik teleportasi membantu Sang Suci dan Zeming beserta pengawalnya pergi ke tempat keberadaan pasukan pejuang murni. Intinya, Sang Suci dan lainnya sudah jauh di depan Aaron, mereka tentu saja tidak akan berjumpa dengan Aaron. Sialan, mereka benar-benar berhasil melarikan diri. Aaron menatap Haris dan Hargo, dia masih belum berbicara. Haris langsung berkata dengan muka sedih, "Tuan, aku tidak berguna, membiarkan beberapa orang itu berhasil melarikan diri." Sebelumnya, semua tugas yang diberikan oleh Aaron, Haris akan melakukannya dengan baik. Tugas kali ini tidak termasuk susah, tetapi malah gagal. Haris merasa bersalah terhadap Aaron. Namun, setelah pertarungan, Haris mendapatkan satu pelajaran, saat bertarung harus berhati-hati, jangan sampai terkena serangan licik dari musuh. Kali ini, Haris tidaklah berhati-hati barulah termakan jebakan dari jenderal. Haris mengira, pertarungan haruslah adil, kalah karena lebih lemah adalah hal yang wajar. Dia mengira, orang pada umumnya tidak akan menggunakan trik kotor, apalagi jenderal adalah orang yang memiliki kedudukan, lebih-lebih tidak akan menggunakan trik kotor seperti ini. Pemikiran Haris ini berasal dari benaknya. Dia menggunakan pemikiran sendiri untuk menilai orang lain, merasa orang lain memiliki pemikiran yang sama dengannya. Seperti, kamu mengangkat tanganmu di depan seekor kucing, tetapi kucing itu langsung lari, hal ini menandakan kucing itu sering dipukul oleh majikannya. Jika diam saja, maka menandakan tidak ada rasa takut, mengira kamu akan mengelusnya. Bagi seorang kucing, mengangkat telapak tangan pasti akan melakukan hal itu. Perbuatan ini tidak ada salah atau benar, semua tergantung pada pengalaman dari sang kucing sebelumnya. Haris merasa jenderal tidak akan menggunakan trik licik, karena dia belum berjumpa dengan orang yang menggunakan trik licik. Semua ini karena, Haris bertindak sangat adil, jadi dia merasa orang lain juga akan adil. Orang seperti jenderal yang memiliki dendam besar dengan Aaron, juga akan bertarung secara terang-terangan, tidak akan menggunakan trik licik. Pemikiran seperti ini bisa dikatakan menganggap orang lain seperti diri sendiri. Hanya saja Haris tidak akan menyangka jenderal itu akan menggunakan cara seperti ini. Dia sudah salah menilai orang. Kali ini gagal tidaklah apa-apa, yang penting bisa belajar dari pengalaman. Aaron berkata dengan tenang, menang kalah adalah hal yang wajar. Tidak apa-apa, biarkan saja mereka hidup lebih lama. Asalkan kita baik-baik saja, mereka lari juga tidak apa-apa. Aaron pun memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan sedikit bimbingan kepada Haris. Haris, kamu harus ingat, jangan bertindak sembrono di depan konflik pribadi. Nyawalah paling penting. Hal ini berbeda dengan perang. Jika perang, harus berpikir dengan matang, jangan melakukan perang dengan peluang kecil. Berperang, selain harus melindungi diri sendiri, juga harus melindungi nyawa semua prajurit, rakyat dan negara. Saat membahas perang, sebelumnya Aaron sudah pernah memberitahu kepada Haris. Hari ini mengungkit kembali hanya ingin Haris berpikir lebih matang. Berani dan pintar sangatlah penting. Dua hal ini saling membantu dan tidak boleh kehilangan satu pun. Sebelumnya, Haris seolah-olah mengerti. Sekarang Haris pun mengerti apa yang dimaksud berani dan pintar sangatlah penting.
Pada saat ini, Haris mendadak mengerti, dia pun mengerti kenapa Aaron memintanya harus banyak membaca buku. Sebenarnya maksud dari Aaron adalah Haris memang berani, tetapi tidak pintar, dia harus banyak membaca untuk meningkatkan kepintarannya. Aaron melakukan hal ini juga menjaga martabat Haris. Akhirnya Haris mengerti segalanya, dia pun menundukkan kepala merasa malu. Selama 1 tahun ini, Aaron sudah sering menyuruhnya banyak membaca buku, sampai sekarang dia barulah mengerti maksud dari Aaron, benar-benar bodoh sekali. Haris merasa malu. Bersambung ke bab 1431. Terima kasih.